Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama tadi sudah kita persembahkan sholat tahajud dan witir yang terbaik, yang mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah meridhoi ibadah kita. Mudah-mudahan dari ibadah itu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tiru teladannya, kita pelajari sunnah-sunnahnya, dan kita ikuti setiap perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum kita mulai, kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kita sekarang akan coba mempelajari salah satu maqalah dari salah satu ulama yang pernah hidup ya di zamannya. Ya, beliau ini adalah salah satu Grand Sheikh di Al-Azhar Kairo, Mesir ya, yang juga cukup terkenal karena hasil karyanya juga banyak, yang bernama Syekh Matwali Muhammad Matwali As-Sa'rawi ya. Nah, itu ada tulisannya di sini ya. Ini perkataan beliau. Ada perkataan beliau ya, cuplikan perkataan beliau yang menarik untuk kita sama-sama, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, ibrahnya ya. Jadi beliau berkata, yaqulu Syekhu Muhammad Matwali As-Sa'rawi rahimahullah ya. Jadi telah berkata Syekh Muhammad Matwali As-Sa'rawi ya. Yang pertama, al-malu, mengenai harta ya. Apa itu harta? Huwa adni darajati rizq. Harta itu ya, atau uang ya. Al-malu banyak ya, harta lah ya. Harta itu adalah rezeki yang derajatnya paling rendah. Nah, ini ya. Jadi harta itu adalah rezeki yang derajatnya paling rendah. Kalau kita kan kalau tahu yang namanya rezeki itu pasti uang, ya kan? Ya, mal tadi ya. Maka disebut zakat mal, zakat harta ya. Ya, kaitannya sama duit masih kan ini ya. Padahal menurut beliau uang itu atau harta itu adalah rezeki yang derajatnya paling rendah ya. Kalau dikasih dalil ya betul juga ya. Di Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan hartamu, nah gitu ya, dan anak-anakmu, al-amwal ya, wal aulad ya, menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Jadi kadang-kadang harta itu dan anak-anak itu membuat kita lalai dari mengingat Allah gitu ya. Jadi itu makanya disebut kita ini jangan sampai lalai gara-gara ngurusi harta dan anaknya. Dan yang demikian itu adalah wa may yaf'al, dan barang siapa yang melakukan itu, yang lalai gara-gara harta dan anaknya, dzalika faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang akan merugi. Kira-kira ruginya di dunia apa di akhirat nih yang paling banyak? Di akhirat jelas ya. Itu yang pertama ya. Jadi al-malu huwa adni darajati rizq. Yang kedua, al-afiyah. Apa al-afiyah itu? Kesehatan ya. Jadi dilihat di papan tulis ya. Yang namanya kesehatan a'la darajati rizq. Ternyata
adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Ya, makanya ada yang bilang kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam. Wah, gitu ya. Kenapa? Karena orang kalau sakit mahal harganya, betul nggak? Ya, sekali sakit, pilek, batuk, meriang ke dokter habis 100.000, betul nggak? Minimal itu. Belum nanti misalnya disuruh, oh ini harus cek lab, nah, cek lab paling nggak 100.000, nah itu ya. Oh ini ada obat yang harus ditebus di mana? Apotik, keluar lagi 100.000, nah, udah banyak tuh biayanya tuh ya. Makanya yang namanya kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi, ya, nikmat yang paling besar, ya. Setelah nikmat iman dan Islam. Maka kita kalau alam surat berdoa, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta, ya. Apa lagi? Ya Allah, ya, artinya sehatkanlah badan kami, wa afini fi badani wa afini fi sam'i, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami, ya, fi sam'i fi basari, gitu ya. Jadi kita mohon kesehatan selalu. Kenapa? Karena yang namanya sehat itu luar biasa, ya. Makanya kita selalu berdoa. Kalau doa yang lain itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ya. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, sehatkanlah jasad kami, itu selalu begitu. Apalagi sekarang zamannya pandemi Covid ini, ya. Dikit-dikit orang sakit mesti Covid, ya. Covid gini, ya. Maka kita perlu berdoa, mohon sama Allah agar selalu diberikan kesehatan. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, solihal abna, atau anak-anak yang soleh, gitu ya, anak-anak yang baik, gitu ya. Itu adalah menurut beliau afdalu anwa ariz, ya, jenis rezeki yang paling utama, ya, yang paling baik. Jadi sebaik-baik rezeki, gitu kasarnya, ya. Sebaik-baik jenis rezeki itu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang birrul walidain sama orang tuanya atau berbakti pada orang tuanya, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya, anak-anak yang mau merawat orang tuanya dengan sabar, anak-anak yang mau kemudian bertakwa kepada orang tuanya, kepada Allah, ya, karena perintah dari orang tuanya. Maka kalau anak-anak soleh itu, ya, sampai Nabi Ibrahim aja berdoa minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Makanya kalau ibu-ibu hamil, ya, didoain, mesti doanya baca doa Nabi Ibrahim, karena kepengen nanti janin yang dikandungnya itu kalau lahir anaknya mau laki-laki mau perempuan supaya jadi anak yang soleh atau solehah. Kan kita kalau jagong bayen, ya, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh, ya Bu, kalau laki-laki. Kalau perempuan jadi anak yang solehah, ya, itu nggak gampang. Maka disebut, ya, anak-anak yang soleh ini adalah afdalu anwa ariz, salah satu jenis rezeki yang paling utama, gitu ya. Jadi bukannya harta, ya, yang paling utama itu, tapi anak yang soleh. Banyak anak-anak orang kaya jadi pecandu narkoba. Banyak anak-anak orang kaya ternyata, ya, kerjanya minum minuman keras, ya, dan lain sebagainya. Maka tidak jaminan orang kaya itu bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, gitu ya. Dan anak yang soleh itu adalah salah satu harta yang paling berharga buat orang tua, karena ketika orang tuanya mati, hanya doa dari anak-anak yang soleh yang masih bisa menyelamatkan orang tuanya. Ya, kemarin kita udah bahas, ya, ada yang namanya orang mati putus semua amalnya kecuali 3, ya, shadaqatun jariyah, kemudian au ilmun yuntafahu bihi, au waladun sholihun yad'ulah. Yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, gitu ya. Nah, ini, ya. Berikutnya, ya, amma radi rabbal alamin, adapun keridoan Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini, ya, fahuwa tamamur rizq, itu adalah rezeki yang sempurna, ya. Jadi harta itu rezeki yang derajatnya paling rendah, ya, tadi yang pertama, ya. Kemudian kesehatan itu adalah
apa? Rezeki yang paling tinggi. Kemudian anak yang soleh itu adalah paling utama atau sebaik-baiknya rezeki. Ridhonya Allah Tuhan kita itu adalah rezeki yang sempurna. Jadi mendapatkan ridhonya Allah juga rezeki, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbahu. Waduh, Allah ridho pada mereka pun ridho terhadap ya Allah gitu ya. Itulah ganjaran buat orang-orang yang takut pada Allah. Masya Allah, ini kan luar biasa. Ya, maka kita perlu mendapatkan keridhoannya Allah. Cara dapat ridhonya Allah di dunia, berbakti pada orang tua, karena ada hadis Nabi yang mengatakan ya, ridallahu biridal walidain, ya. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, wasuhtullah bisuhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua, gitu ya. Nah, itu. Kemudian ditutup perkataan si Syekh Muhammad Matwali Asy'arawi ini dengan doa, ya. Barakallahu fi arzaqakum. Semoga Allah menurunkan rezeki yang berkah, ya, kepada kita semua. Amin ya rabbal. Wa afi abna'akum. Semoga Allah memberikan kesehatan pada badan kita. Amin. Wa aslaha abna'akum, dan ya kita diberikan anak-anak yang baik-baik semuanya, yang soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal. Amin. Yang terakhir, wa radhi ankum, dan semoga Allah meridhoi kita, gitu ya. Jadi harta, kalau sekarang ada lagunya TikTok tuh, harta dan tahta, apa nih? Jelek nggak apa-apa ini ya. Asal apa? Banyak duitnya. Ya, sekarang itu memang budaya materialisme, ya. Jadi semua apa-apa diukur dari uang, ya. Uang dijadikan patokan. Kalau sukses itu adalah yang banyak uangnya. Padahal menurut Syekh ini, ya, menurut beliau yang namanya orang sukses itu bukan karena banyak uang, tapi apa tadi, ya, sehat, ya, anaknya soleh-soleha, dapat ridhonya Allah, itu kan begitu, ya. Karena apa? Karena harta itu rezeki yang derajatnya paling rendah, ya, ya kan, gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita semua tidak gila harta, tapi kita menjadi orang yang gila ibadah, gila berbuat baik, gitu ya. Kemudian selalu mencari ridhonya Allah. Kaki kita tiap melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Tangan kita ketika melakukan sesuatu, bekerja, melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Mata kita melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kuping kita mendengar sesuatu yang diridhai oleh Allah. Pikiran kita memikirkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Hati kita, ya, batin, ya, berkata sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk selalu senantiasa berbuat baik, ya. Jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.